Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Udah sampai di tempat apa namanya tuh? Bukan kelahiran ya. Sudah sampai balik lagi ke tempat semula. Iya. Oh, alamas kandang. Sing rumah sih tukang ngarit, tukang maju loh, tukang apa. Alhamdulillah. Kita bahas apa tadi enaknya? Mumpung masih ada 2 orang. Assalamualaikum Kak Salma, sudah ada. Ya, kemarin kita sampai di pembahasan paket barang maf'ul bih. Iya. Kita masuk ke pembahasan maf'ul bih karena kemarin udah jilid 2 udah ya. Bang Zorob ya, tentang Zorob. Yap. Ya kemarin tuh yang ashaba asroro itu apa tadi? Saya ke ashabu asroro ini la nya kok berarti ini la nafi ya. Bukan nahi la nafi ya bukan. Baik. Ini fiturnya beda lagi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan yang di jilid 2 yaitu tentang maf'ul bih. Kemarin sudah di maf'ul bih yaitu dorob zaman. Sekarang yang di dorob makan ya. Ini apa namanya tuh? Rekamannya di YouTube. Ya, waktu itu kita bahas dorob zaman dan maf'ulnya itu ada di yang master maf'ul mutlak itu ada di live-nya pas di YouTube kemarin. TikToknya kan lagi down gitu, take down. Baik, sekarang kita lihat di pembahasan dorob zaman, dorob makan, dorful makan. Assalamualaikum Pak Mas Duki, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazak sudah hadir sini. Alhamdulillah. Omongan panas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dorful makani al ismuz zamani al mansubu bi takdiri fi. Ya, ini kan kemarin kita lihat di tempat zorob itu dorob zaman dan dorob makan ya. Menyimpan maknanya yaitu fi. Isim yang menunjukkan arti waktu yang dibaca nasab dengan menyimpan maknanya fi. Berarti di gitu, di waktu. Ini kalau kemarin tuh di waktu, kalau ini di tempat mana, ada depan, ada belakang, ada di atas, ada di bawah. Jadi kalau udah zorob itu nanti zorob makan itu di dalam posisinya dia itu adalah nasab gitu. Sesudahnya biasa mudhof ilaih ya kan. Enggak telat saya tadi
ngutak-ngutik itu dulu jualan, terus kemudian saya nyoba masukin video 1, jadi agak lama. Saya pikir gampang gitu, cuma sebentar, totalnya lama. Ya kalau yang profesional mungkin cepet ya Pak ya, kalau saya mah ya alhamdulillah berkaryanya tuh kurang ini loh, kurang kurang maksimal, maklum. Oke, bentar ya. Ini ada di buku ringkasannya Jurumiyah. Di Jurumiyah cuma sebutin gitu aja. Azar memakani al-ismu zamani mansubu bitakdiri fi. Baik. Ini amama, contohnya jalastu amamal ustadi. Jadi kalau udah ada amama, ini berarti jalastu amama ustadi. Aku duduk amama di depan ustad. Ini bentukan idhofah. Ya. Berarti amama ini adalah dzaraf makan wahwa mudhof. Iya, dzaraf makan yang dinasobkan dengan fathah. Al-ustadinya ini adalah mudhof ilaih gitu. Amama dzaraf makan yang dinasobkan dengan fathah wahwa mudhof, al-ustadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah gitu Kak. Makasih Kak Hani, barakallahu fikum. Sama warna beda ya. Apa Kak? Kholfa sama waro'a beda ya. Kholfa waro'a beda ini di sini. Kholfa itu di belakang, tapi di belakang gimana? Pokoknya artinya sama ya Kak. Artinya sama, cuman ininya penulisannya beda gitu. Kholfa waro'a. Nah ini ada yang bisa menjelaskan? Kholfa sama waro'a itu kan artinya sama juga di belakang. Ada yang menjelaskan bedanya apa kholfa itu, waro'a itu gimana? Terima kasih. Ibu Wiwin, sehat Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ya. Ini kholfa. Kholfa itu artinya di belakang. Ya seperti kemarin gitu loh Kak. Di sini tuh kan kayak zaman itu seperti sobahan, terus kemudian apalagi yang dia itu kan permulaan pagi sampai zawal, sama aja dengan misalnya kita tuh ngilat ini juga bukrotan, ini juga ini kan, tapi bedanya itu limitnya. Bukrotan itu permulaan pagi sejak terbitnya fajar shodiq. Kalau ini misalnya tuh waktu permulaan hari sampai zawal itu sobahan gitu. Boleh pemakai, tapi pemakaian yang tepat orang Arab biasanya lebih memakai ini rasa ya. Nah ini ada Ustadz Muhibi. Ustadz, bedanya kholfa sama waro'a apa? Sama-sama artinya di belakang kan, mungkin ada sisi pembedanya, kekhasannya gitu. Kita lanjutkan ya. Ini kholfa ada kuddama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, fauqa artinya di atas, tahta artinya di bawah. Lanjut, kita lanjutkan. Kalau misalnya kholfa, baiti kholfal masjidi, rumahku kholfa di belakang masjid. Waqaftu quddamal maktabi, aku berhenti di depan perpustakaan. Jalastu, aku duduk, waro'aka, di belakang kamu, gitu kan ya. So'idal imamu fauqal mimbar. So'id itu so'ida apa Kak? Jalastu tahta syajarati. Nah di bawah, kalau di bawah kan, di bawah pohon. Sekarang ada lagi inda, ma'a, iza'a, kemudian hida'a, tilko'a, sama huna. Oke. Kalau inda itu di samping, ma'a itu bersama, ija'a itu di dekat,
hida'a itu di hadapan, ala sama pokok. Itu teh gini Kak, ada yang pokoknya tuh nempel, ada kalau ala itu ada yang pokok itu artinya itu sama-sama artinya di atas, tapi antara nempel apa enggaknya tuh loh. Kalau tidak salah, coba silakan. Ada yang mau? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Teteh dan rekan kelas ngaji online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhar. Hunaka suma, aduh. Ya kan beda sama hunaka. Kalau ini di sana, huna di sini. Kan beda. Ya, Pak Azhar, sehat-sehat semuanya yang di Thailand ya. Bismillah. Ini agak jelas. Indah di samping, ma'a bersama, iza'a di dekat, hida'a di hadapan, tilko'a menghadap, sama di sana, huna di sini. Huna gitu. Karena lewat hunaka jadi di sana ya. Oh, hunaka. Oh, sama-sama hunaka. Iya, sama aja. Cuman mungkin di dalam apa namanya tuh? Wa asrabatun samal akharin. Di sana ini samal akharin berarti bersama yang lain ya kan? Bersama yang lain bukan? Di sana. Di sana yang lain, huna juga di sana, tapi di sini tapi hunaka di sana gitu ya. Ini bukunya pakai aja buku ini apa namanya tuh, pakai aja Bismillahirrahmanirrahim, pakai aja yang Jurumiyah. Ini kebetulan ada ringkasan penjelasan kitab Jurumiyah dengan metode Rosam Al-Bayani gitu loh Kak, ya dari Al-Kalam. Kalau ada yang mau PDF-nya silakan, saya cetak sendiri karena apa namanya tuh, matanya matanya sudah ini. Baik, tadi apa tadi? Oke, beda sama hunaka ya, sama-sama di sana ya. Terus fauko sama apa tadi? Fauko sama ala ya kan ya. Terus apa lagi tadi? Holfa sama waro'a. Iya, holfa dan waro'a. Oke. Minta tuh boleh. Kakak hubungin aku ya. Japri aja. Nanti saya kasih. Banyak udah saya kasih. Cuman kadang-kadang gini loh. Mereka kalian itu bilangnya mau PDF-nya tapi nggak japri aku. Nah, nggak apa-apa. Ini aja langsung japri mumpung ingat kali ya. Nanti di situ kakak cantumkan nomor ininya, nomor wawa kalian. Terus nanti insya Allah nanti saya ini kan berat nanti HP saya, nggak apa-apa, yang penting dapat pahalanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan malah untuk orang yang ini lebih enak itu pakai terjemah pakai warnanya gitu. Kemarin itu yang nyetak bilang gini, ibu mau pakai cetak warna apa putih? Kalau putih kan lebih murah, cuman males ngelihatnya. Kalau ini kan warna enaken ya. Terus beliaunya itu yang nyetaknya itu tahu, jadi warna-warnanya tuh sop ya, warnanya tuh sop, jadi nggak bikin matanya radar sop. Dan insya Allah ininya tuh bagus. Oke. Bagi yang mau dicetak monggo, 50.000 kalau nggak salah ya, agak mahal ya daripada cetak satu-satu pakai ini ada warnanya kan lebih mahal. Satu ini kan berapa ya, 1.000 ya, 1.000 udah gitu belum di ini lagi. Nah dengan monggo silakan terserah mangga. Oh masya Allah ibu mau, baik ibu Al. Kemarin itu belum datang ya Bu, nanti saya kalau udah datang saya sampaikan. Terima kasih, baik, barakallahu fikum.
Terus nanti ini kemarin kita belajar dorob zaman sama, berarti modelnya sobahan wacaan, iya ininya kalau udah ketemu. Nah seperti ini kan ya, udwata yaumil ahadi. Jadi abis zorob itu mudhof ilaih gitu karena bentukannya idhofah. Kalau saya DM mangga. Oh masya Allah, iya tukang macul datang tadi. Yang tukang ngarit udah datang. Waalaikumsalam. Anton sehat? Iya sudah saya alhamdulillah iya. Terima kasih Kak Kunz Hafinis. Wish. Maksudnya jadi selalu bahagia ya Kak. Masya Allah. Lanjut ya. Sama mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Indah waqaftu indal musayyarati udah. Ma'a la tahzan innallaha ma'ana, ya kan? Ya. Ija'a waqaftu ija'a hajaril aswad. Ya, ini kan bentuknya mudhof ilaih. Terus jalasa akhi, sepil bukunya Kak. Bukunya mah enggak. Ini. Rosamba ya, ini saya dapat dari terjemah, kelas terjemah. Ya, terus Pak Ustadz Yasin bilang ini ada PDF-nya, silahkan itu. Karya yang ini Ustadz Nuryanto, Rumah Ilmu dan Bahasa Arab Al-Kalam. Baik. Kalau mau PDF-nya silakan DM saya. Kalau mau bukunya silakan juga DM saya, kasih nomor WA kalian. Nah, gitu. Nanti saya ini kan. Ini buku dicetaknya bagus loh. Teman saya nyetaknya itu nggak begitu bagus. Oke, lanjut ya Kak ya. Biar kita cepat ininya. Saya tadi ketinggalan ya. Sami-sami. Masya Allah Ibu Al-Hatunuhun. Iya, pakai ini aja, pakai yang ini kan cuma untuk mempermudah Kak Anton, Dede Anton, untuk mempermudah biar yang nahu pemula bisa lebih ini. Kalau pakai bagan-bagan kini kan lebih nyenengin kata teman saya tuh. Baik, lanjut ya. Jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Masya Allah. Akhi, saudaraku, tilqa'a apa tilqa? Menghadap dari akhika. Dari itu rumah ya. Wa ajlafna thammal akharin. Ya. Apa namanya? Anton, ini ada yang nanya. Bedanya sama hunaka. Hunaka itu sama kan di sana. Hunaka juga di sana. Bedanya apa Anton? Terus sama ini lagi. Fauko sama ala. Kak, please saya mau snack peek muka surat. Oh iya, baik. Iya, dari itu baik. Ini Pak Mas Duki, yang bedanya holfa sama pauko itu apa? Holfa sama waroa. Ini Kak, ini. Akak kalau mau kasih nomor wawanya ke aku, nanti aku kasih PDF-nya. Iya kan jauh kan Kak, kayaknya dari ini ya, dari Malaysia. Kalau lebih dari Malaysia kan mau di fotokopi atau apa kan lebih enak. Tapi kemarin saya kasih sama Umi Farida yang di Pahang itu, saya kasih ini ya, apa udah. Iya Kak. Baik. Kak Nasnik mambil di DM aja ke aku, nanti kasih nomor wawanya. Baik. Iya ada makanya nanti kan tinggal ini. Mudah-mudahan pahalanya untuk beli. Ya ini dorob zaman seperti itu. Kemudian nanti kita ketemu sama hal. Okay. Ketemu sama hal. Terima kasih. Hal ini adalah al-ismu mansubu mufassiru lima hama minal hayati. Oke. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sesuatu yang masih samar. Jadi harus pada penjelasannya. Misalnya gini. Ja'a Muhammadun rokiban. Telah datang siapa? Muhammad rokiban dengan berkuda, ya kan? Ya, ja'a fi'il madi.
dengan domirnya huwa, huwa belum bisa menjadi fa'il. Bu Al begitu ya Bu. Ja'a fi'il madi dengan domirnya huwa, huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat di depan adakah isim yang rofa. Ternyata ada isim rofa. Muhammadun ini isim yang rofa ya. Maka Muhammadun ini menjadi fa'il. Nah itu. Rokiban, rokiban hal, bukan maf'ul bi, bukan, tapi rokiban adalah hal, karena dia itu, kata ini menjelaskan tentang keadaan dari Muhammad itu datangnya bagaimana gitu loh Kak. Baik. Ja'a Muhammadun rokiban, rokiban hal yang dinasabkan dengan fathah. Terima kasih yang sudah WA. Terima kasih yang sudah bawa ke saya. Isim nakiro atau makrif. Yang dijelaskannya itu sohibul halnya itu nakiro ya Kak. Terus halnya itu berupa isim mufrad dari isim fa'il. Mufrad isim fa'il. Oke. Ini taruh bahasan yang hal ini kita lepas dulu. Oke. Di mutamimah ya Kak ya. Terima kasih. Isim yang dijelaskan. Oh, yang dijelaskannya berarti kan sohibulnya ya kan? Ini sohibul halnya gitu Kak. Nah gini dia. Kita kemarin sudah belajar maf'ul mutlak, maf'ul bih, nanti kita maf'ul ajli, maf'ul ma'ah. Nah, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar, ada kalanya menjelaskan keadaan. Contohnya ja'a Zaidun rokiban atau ja'a Muhammadun rokiban tadi ya. Kemudian kalau dalam firman Allah itu fakharaja minha hoifan. Hoifannya itu berupa apa? Hal. Baik. Oke. Dan seperti contoh pada firman Allah misalnya wa arsalnaka linnasi rasulan. Rasulannya itu menjelaskan keadaan. Oh, menjelaskan dari fa'il dan maf'ul misalnya laki itu Abdullahi rokibaini. Sebentar. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Ya kan isim nasab itu. Kami itu sohibul hal pemilik sifat, maksudnya tingkat. Terima kasih. Assalamualaikum hadir, Masya Allah. Pak Ayi sehat Pak Ayi. Iya. Yaitu kemarin tuh 1 kali kita pelatihan tentang hal itu luar biasa, banyak sekali ini aja. Dan saya puyeng. Ini saya menjelaskan untuk keadaan hal itu apa aja. Nah, untuk syarat-syaratnya hal itu yang pertama, setelah kalam yang sempurna, ja'a Muhammadun rokiban, jatuh setelah kalam sempurna yang berupa fi'il dan fa'il. Ini kan fi'il fa'ilnya, ada fi'il, ada fa'il. Lanjut. Kemudian berupa nakiro. Nah, rokibannya itu nakiro. Ja'a Muhammadun rokiban, nakiro dengan tanwin. Ja'a fi'il madi dengan domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il kan? Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depannya ada isim yang rofa, ada berarti Muhammadun. Oke. Maka dia jadi fa'il. Ini fi'il fa'il udah selesai, sudah telah datang Muhammad, sudah. Cuman di sini rokiban itu menjelaskan tentang keadaan fa'ilnya. Berkendaraan gitu ya. Nakiro dengan tanwin. Rokiban berupa nakiro dengan tanwin gitu. Fathah yang bertanwin. Kalau Allah Ta'ala kok lafaz ta'alanya ditarkib hal, kan dia fi'il. Oh, kalau kami Ta'ala itu kan ini ya, kalimat iktirodiyah ya, kalimat sisipan bukan? Ja'a fil lazim atau muta'adibu. Spil kita bisa barok. Amin. Sifat nakir. Ya, betul.
Jadi, oh ini dari Nahwu apa namanya itu Jurumiyah aja, ringkasan penjelasan kitab Jurumiyah. Cuman ini dibuat bagan gitu, jadi enakan. Ya, menjelaskannya juga enak gitu, Kak. Kita saya itu apa mengulang ya, mengulang. Oke. Berupa nakiro ja'a Muhammadun rokiban. Ini rokibannya nakiro, sifat nakiro nasab sama dengan ya baik. Terus kemudian menjelaskan tingkahnya tingkah atau keadaan Muhammad. Ja'a Muhammadun rokiban. Rokiban itu menjelaskan tingkah atau keadaannya Muhammad gitu kan. Keadaannya fi'il, bukan keadaannya fa'il. Dibaca nasab, rokiban dibaca nasab dengan fathah yang bertanwin gitu kan. Ja'a Muhammadun rokiban. Oh nggak ada. Kakak mau? Ke aku aja. Nanti kasih aku duit. Ini PDF Kak. Iya. Kalau mau pembelajarannya saya nggak sematkan keranjang kuning kayaknya. Saya tuh belum bisa jualan ya, belum pintar jualannya, orang satu nggak tegaan. Nggak deh. Kakak kalau mau ini kalau mau cetak boleh. Kalau di Indonesia gampang kan, murah gitu. Cuman kalau jauh gitu kayak ke Kalimantan, ke Sulawesi, mahal di ongkos. Harganya cuman 50.000 karena cetak ini kan cetak berwarna gitu. Kalau ini udah beli aja. Apa namanya tuh? Minta aja PDF sama saya, manfaatkan saya selama saya masih ada. Gitu Kak. Baik. Kalau mau kirim apa namanya tuh, kirim uang lelah untuk ngirimnya boleh. Astagfirullah. Enggak Kak, bercanda. Yap. Berupa izin. Nah, tadhil skill banyak banget ininya Kak. Yang tadi zorob apa ya? Zorob makan. Nanti ya Sad ya. Uang senyum lempar aja Tan. Ya, mending uang senyum masuk kadang-kadang Bapak sabarahaeun itu berapa kata orang Sunda mah ya. Terus kata dia nyata gini katanya, nyantos we uang sabun atuh saya teh beli bawa sabun tadi itu dari rumah. Maksudnya kan sedikit gitu kerjaannya. Ja'a Muhammadur rokiban. Di rokiban baik. Ya. Uang senyap uang senyap Ustaz. Ayo uang senyap teh kayak apa? Uang senyap tuh kayak apa? Astagfirullah. Berupa isim. Nah, isim dari sigot isim fa'il. Nih, belajar nih. Ayo, Saya juga mau ikutan kelas ini sorop gitu. Saya pemula Kakak di sini. Jadi belajar di sini teh ngajak teman-teman yang pemula yang dia itu ini ini banget. Tad naik aja Tad. Aku nggak ada bekal nih, nggak ada bekal untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari pembahasan ini dorob zaman, dorob makan, terus sama hal ya. Ya, cuma sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih panjenengan padi walala. Kenapa Bun? Panjenengan padi walala. Itu apa selapa enggak? Bentar. Masih pasang headset ini, jadi nggak dengar tadi. Apa Bun? Panjenengan padi itu apa ya? Padi itu kosong apa enggak? Oh, makanya jangan dicampur-campur. Ya kan biar Intaf gahul hadhi gitu. wala la gitu kan maksudnya. Kosong enggak? Itu apa kan biar gahul gitu loh kan. Ya kan kita kan kalau awal kan kita kan nggak nyambung, tak kirain itu bahasa apa, ternyata bahasa Arab. Enggak, bukan Arab itu mas, saya mau ngambil dari pasar kan. Yang tadi tuh ketika belajar dorob zaman sama dorob makan dua ini ada sedikit kita tuh kadang kita pakai bahasa keseharian misalnya cuma holfa aja, tapi ternyata ada apa namanya tuh waroa, itu bedanya apa? Sama aja, sama-sama. Nah, Sama maksudnya cuman cuman ada sinonim beda. itu Bun.
Ya sinonim. Cuman kalau bahasa Arab kan biasanya ada perbedaan sedikit, walaupun sedikit itu tapi dia. Udah, nggak usah ke sana saja. Karena perbedaan Oke. itu nggak mesti disetujui loh, Bun. Oke. Ya Gitu. berarti Jadi kalau malah mikir itu, Bu Mimin tambah ini malah apa namanya? enggak, aku nggak mikir. Kali ya. Justru mereka Oh yang ya, mikir, Tat. ya, ya. Bentar, Bun. Ada apa namanya? Heeh. Iklan dulu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nak. Oke. Jadi begitu ya Kak ya. Tadi ada yang nanya bedanya sama hunaka, fauko sama ala, terus holfa sama waro'a itu nggak perlu diinikan. Kita tahu aja tuh namanya sinonim, jadi boleh digunakan keduanya. Kalau misalnya sudah advance itu apa ya? Sudah mahir, kalau sudah mahir nanti kita akan bisa membedakan sendiri. Baik. Oke, ada ya Kak ya yang tadi. Oh, yang sama-sama huna. Heeh. Iya, persamaan kata aja. Jalasa kok ada juga sama ya. Memang bedanya apa? Iya, bedanya apa Pak? Sedikit. Ya Pak. Nggak sebenarnya memang gini, Bun. Y, Kayak gimana? gitu. Memang ada yang membedakan, ada yang nggak membedakan. Misalkan antara ada dengan Jalasa. jalasa. Kalau ada itu ada yang mengatakan ada itu duduk tapi sebelumnya berdiri. Hmm, Kalau jalasa itu dari rebahan kayak gitu. jadi awalnya permulaannya beda, maka kata yang dipakai berbeda. Ya. Ya, sebenarnya apa namanya alfarik seperti itu digunakan di sastra sih sebenarnya. Kan Hmm, bahasanya Bu Mimin kan nggak ke sana dulu gitu. Yang penting belum. kita tahu seperti itu aja dulu. Kan nanti siapa tahu saya bisa buat syair kan. Ya amin, 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 Amin. amin. Ya. Tapi untuk kesananya itu Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya Oh, pelan-pelan dulu karena iya. pikiran kita ini memang belum terlatih. Jadi untuk Ya, ngapalin untuk banyak sabar. Iya itu benar. susah gitu loh. Mm-mm. Kitanya aja belum, karena kadang-kadang orang yang kesemangatan, bahasanya apa ya, Ci? Kesemangatan tuh. Apa sih ini kesemangatan? Ya terlampau semangat. Iya, tapi bukan giroh ya. Bukan. Jadi Iya, oh iya kajian balagoh bukan di sini. Ya, itu yang holpa tadi, betul Kakak. Juan mata artinya di belakang, bagian belakang, di belakang lebih banyak digunakan dalam arti fi. Emang ini artinya kan di dengan menyimpan makna fi. Terus kalau kan kita suka hunaka gitu loh tadi. Beda kah? Kalau huna kan di sini. Nih, Hunaka huna. di sana. Kalau hunaka kan di sana. Terus Iya, di sekarang pertanyaannya bedanya sama sama hunaka. Sama-sama di kenapa? sana. Berarti kita tadi ada yang nanya gitu, bedanya sama hunaka tuh apa kata. Saya bilang Sama 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 Hunaka. aja. Heeh, sama ini di Oh, sama pakai. sebentar, sebentar. Ya, yang Iya. di sana yang sini nih tadi. Sama. Kan ini huna di sini. Kalau hunaka di sana. Hunaka Sama di kan di sana. sini. Sama-sama sama saja sih. Sama aja. Udah ya. Baik. Kita cerita yang hal. Kemarin saya belajar hal itu satu session sendiri, satu hari sendiri dan belum selesai. Lebih ke ininya, Insya Allah. Tadi apa tadi? Sohibul halnya harus apa tad? Kalau yang hal? Sudah pelajaran Zorof sudah. Zorof itu Enggak, mudah gitu ya. aja kan? Apa gimana? Ada tambahan tad? Enggak ada. Ya udah pokoknya Zorof seperti itu aja. Pokoknya dia menunjukkan wadah, entah itu wadah masa atau wadah tempat, iya Zorof gitu saja, menyimpan Hmm, makna fi. abis doro pasti mudhof ilaih ya? Apa? Abis doro pasti mudhof ilaih. Ya enggak juga gitu. Iya, kayak gini kan di belakangnya kan nggak ada kan tambah. Kalau ini kan masih Lailatal Jumuati, berarti kan bentuknya kan mudhof ilaih, iya Iya, kan? cuman memang yang sering apa namanya di Zorof itu memang idhofah gitu. Tapi nanti ada kasus-kasus yang memang enggak ada itu mudhof ilaihnya secara lafadz gitu. Contohnya seperti apa? Ada, sebenarnya ada, cuman ya tidak tertulis seperti amma ba'du. Iya, amma ba'du ya. Ba'du Iya itu kan benar. setelah itu kan
masa. Eh, Dalam lafadznya asalnya ya tetap ada amma ba'dahu, kan asalnya seperti itu. Udah skip aja, yang penting tahu seperti itu, Bun. Udah itu bagus itu. makanya dimernahkan cek bahasa bahasa Sundanya mah apa ya? Dicukupkan untuk itu dulu bagi pemula, nanti kalau udah mahir baru nambah-nambah gitu ya. Baik. Beli bukunya di mana? DM aja Kak. Ini soalnya nih PDF, jadi Kakak bisa ini, bisa ngambil yang jauh-jauh kayak Malaysia juga. Sebentar ya, saya ada WA dulu sebentar. Ini dulu. Skip dulu sebentar. Oke. Ada satu lagi. Nah, yang Sohibul Hal. Itu afwan Ustazah, boleh lihat sampulnya tuh, lihat sampul. Walah. Lihat sampul apa lihat orangnya? Kenapa? Lihat sampul apa lihat orangnya? Orangnya udah terkenal kan? Kan saya sudah sering. Widih, terkenal gak tuh? Emang, gak ujuk-ujuk orang tuh itu. Ya, Kok mamanya pede bet ya? Yahya gitu. Kan saya main internet itu sejak tahun 2006-an. Ya sama lah Bun, itu zamannya apa masih itu? Itu masih zamannya warnet. Terdengar di angit, amin amin Ustaz Ji, amin, Allahumma amin. Iya, zamannya warnet, jangan zaman warnet, saya mau udah zaman. Ya sama, kalau 2006 kan zaman warnet masih itu. Apa? Sebentar. Iya, sebentar. Iya, terima kasih. Terima kasih, banyakin selalu kopinya. Lagi dikasih gaji sama suami buat belajar. Alhamdulillah. Barijeng tuh diian terus yang Fabi sisanya ayyi disimpan. ala'i Iya, rabbikuma tukadziban. apa? Udah. Innalillahi. Udah cepat nanti dulu mama lagi. Nanti cerita. Wah. Assalamualaikum kakak Habibah. Kakak gak tuh? Pingin muntah. Gak mungkin orang kaya. Astagfirullahaladzim. Kakak Habibah yang imut kayak curut. Iya tahu. Allahu Akbar. Sekarang itu banyak banget penipuan. Jadi kita tuh harus hati-hati kawan. Kemarin itu juga ada. Ya saya tahu orangnya tidak perlu apa-apa. Jadi di dunia itu dia nggak sudah nganggapnya gimana gitu. Ternyata ya akhirnya kan pinjam duit dan sebagainya gitu. Masya Allah. Lapar, orang-orang lapar tadi. Ya, biasanya baikin dulu kan. Kenapa? Baikin gini. Nah, jadi kita gak enak, ujung-ujungnya pinjem duit. Ya, biasalah yang namanya manusia, Abdul. Iya. Model AI-nya tuh kan masuk suaranya sama, mukanya sama gitu kan? Ustazah, ya. Inti mutakharrijah min ayyi ma'had. Masya Allah. Itu orang Yaman dari kemarin. Saya nggak di pondok, nggak di apa. Belajar sama iya gitu. Al-Ma'had Al-Jamil gitu kan, Pondok Indah. Itu saya skill kerjaannya saya minjem juga dong. Widih. Iya. Baik, kita bahas 100. Masih belum saya lihat seluruhnya Bun, kemarin itu masih di perjalanan soalnya. Ntar lah. Saya minjem. Nggak minjem beliaunya mah, ini jadi ceritanya tuh. Kadang-kadang saya lagi kecelakaan, saya butuh uang untuk operasi dan sebagainya kayak gitu. Tapi wajah sama suaranya tuh sama. Sampai itu ya itu kayak tadi suamiku sampai ngomong gitu katanya. Beneran mah, itu teman kita mah. Ya karep teuing dalam hati saya. Ya silakan aja, saya udah banyak udah makan garam kayak gitu.
Gini. Jadi jangan heran kalau Nggak pernah makan misalnya nasi berarti ya, makannya garam. iya garam, makanya kan nasi udah dikurangi tan. Garamnya udah banyak berarti. Baik, kita lanjut ke ada pertanyaan dorob zaman dorob makan nggak? Nggak ada ya. Ya. Soalnya cuma itu aja yang hal tadi. Jadi syarat-syaratnya hal itu setelah kalam yang sempurna berupa nakiro. Halnya itu berupa nakiro Kak. Terus menjelaskan tingkah dibaca nasob berupa isim. Pertanyaannya. Kalau yang sohibul halnya itu apakah harus ma'rifat? Apa? Sohibul hal. Iya, iya. Harus ma'rifat. Soalnya kalau yang jurumnya kan cuman menjelaskannya ini aja. Jadi kalau selebihnya kita dapat di tempat yang lain. Contoh hal. Ntar saya ambilkan yang jilid 2-nya yang kemarin kan. Amil yang menasobkan apa? Maksudnya gimana, Pangeran Mawar? Amil yang menasobkan apa? Makan garam, aku makan bubur. Masih muda udah makan bubur. Giginya nggak ada tah, Dek. Giginya nggak ada tah. Ya, ini yang hal babul hal. Al tidak ada di tengah. Maaf. Babul mafuli aji. Tadi Bun, tadi kan apa namanya? Sahibul halnya itu kan harus makrifat ya. Iya. Ya kan, ya itu ya memang kaidahnya dasarnya itu. Nanti perkembangannya kalau bukan berupa makrifat ya nanti aja itu. Yang penting poinnya di situ dulu. Seperti contohnya fahoroja minha khoifan. Iya, fahoroja minha khoifan yang menasabkan lafal rokiban. Gimana? Paham ya? Amil yang menasabkan apa? Oh, yang menasabkan lafal rokiban. Yang tadi mungkin yang ja'a Zaidun nggih Tad. Apa? Ja'a Yang menasabkannya fiilnya Bun. Semuanya itu yang menasabkan fiilnya. fiilnya. Di Amilnya berarti maf'ul. Itu kan apa namanya? Yang isim-isim yang dibaca nasab. Yang menasabkan fiilnya. Amilnya itu fiilnya kalau memang nanti berupa fiil. Kalau selebihnya itu bahasa nanti. oh ininya yang menasab yang ambilnya tuh ja'anya. Ya Ja'a iya. itu sebagai amil dari rokiban ini. Iya. Menasabkan fiil ya. Tadi ada yang naik. Oke. Ini kan fiil ya Kak. Fiil. Kemudian ini failnya. Kemudian rokibannya ini hal. Yang menasabkannya itu apa? Ini amilnya adalah fiil. Fiil madi. Betul. Assalamualaikum Kak Kelinci. Banyak yang naik sok ah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Kumaha Sukabumi? Panas tiris. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, bukunya memang ini kan di dalam jurumnya aja, matan jurumnya seperti itu. Iya. Rokiban bukan maf'ul bi Kakak Elayin Farida, tapi nih hal. Gimana jelasinnya Pak Ustad? Gimana jelasnya Kak Kelinci Sukabumi? Kak Kelinci Sukabumi nyebutnya saha?
Gak Emang apa-apa, kelinci Sukabumi kan sekalian promosi. jualan kelincinya. Tahu nggak? Iya, cucuku itu ini miara kelinci, namanya tadinya Alex, kemudian sekarang jadi si Alex geus gendut nih cenah. Terus kumaha jadina di kandangna digedean cenah. Karunya Loh, kan sorangan neng cek 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 ini itu malah gede. kelincinya dinamain seperti orang. Iya Alex, namanya Alex. Terus habis itu tambah diganti karena dia gendut jadi Gemoy. Oh, nggak diganti pakai Bobby. Bobby, enggak Ya, karena kayak kucingnya Pak Prabowo kan. enggak. Tadi namanya Alex, terus karena dia itu gendut jadi Gemoy, Gemoy cenah gini gitu. Orang Itu Sundanya kucingnya Gemoy. Pak Prabowo kan karena gemoy dinamai Bobby. Oh gitu. Tadinya apa? Pertanyaannya adalah Rokiban kenapa disebut hal Pak Kang kumaha cenah? Karena menjelaskan kesamaran dari keadaan si apa namanya? Sahibul hal. Ya, sohibul hal. Karena Kalau nanti menjelaskan kesamaran zatnya maka namanya tamyiz. oh beda lagi nanti. Jadi menjelaskan kesamaran tingkah atau kesamaran hal. Apa namanya? Kesamaran tingkah ya. Kesamaan tingkat jadi begitu Ya, tingkah keadaan. keadaan. Jatuh setelah nah ini nih menjelaskan Itu nggak ada definisinya kah, Bun, di ya ada yang metodenya? di atasnya itu isim yang dibaca nasob yang menjelaskan keadaan sesuatu Itu lima yang memahami hayat. masih samar gitu. Oh nomor 2. Berarti ini amilnya ada amil yang menjadikan nasobnya hal adalah fiilnya ya tadi ya. Iya. Sohibul halnya. Fiilnya ya. Kalau memang amilnya berupa fiil ya fiilnya. Kalau memang yang mustaq dari fiilnya ya yang mustaq dengan fiilnya. Gitu. Atau penggantinya maksudnya. Gimana? Ya fiilnya, Bun. Sederhananya fiilnya gitu. Oh, Cuma kan fiil itu kadang diganti oleh sesuatu yang mengganti. Sama saja nanti. kharaja. Mandi kamu. Bapaknya udah mandi belum? Wow. Alhamdulillah saya udah mandi. Udah dimandiin ya? Kelincinya udah dimandiin belum, Kang? Enggak, kelinci saya enggak dimandiin, bersih langsung kok sendiri. Wow. Wah, dia Beneran. apain? Kelinci itu mereka jilati badan sendiri loh, Oh, kayak ini. kayak kucing. Kucing. Mending lah menjilati diri sendiri daripada menjilati yang lain. Bersih terus. Menjilati pejabat, menjilati kan banyak penjilat-penjilat itu. Iya. Roja minha Ivan. Tadi ada yang mau naik. Sok silakan. Ya intinya apa namanya? Hal itu sifat yang dibaca nasab yang menjelaskan tingkah, keadaan. Arrafa al-hal bi annahu al-wasfu al-fadlatu. Kalau hal ya bi annaha. Enggak, ini bi annahu. Hal itu muannas. Ini saya baca di Ibnu Aqil. Berarti apa namanya? Yang dikehendaki Bukan yang apa ya? Bi annahu mungkin yang dimaksud isi dari definisi. boleh lah, mudah kok. Seperti itu mudah. Tinggal dikembalikan. Iradul lafzi juga bisa. Itu ha sama hu kan beda kan. Berarti ini lagi mentahqiq Ibnu Aqil. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam, jenderal wae. Itu ada yang nanya loh di bawah, silakan dijawab. Yang Harus jadi halkah lafat rokiban? Kalau jadi naat bisa enggak? Itu. Monggo silakan dijawab. Rokiban jadi naat.
Berarti naat untuk siapa? Kan rokiban itu nasob. Di situ adanya zaidun yang dibaca rofa. Heeh. Harusnya rokibun ya. Iya, Ya rokibun. kalau naat harusnya ar-rokibu. Ar-rokib. Iya, sama-sama makrifat ya. Oh iya benar, harus sama-sama. Baik. Iya, kalau Kalau- naat harus makrifat. Kalau naat ini kan zaidunnya itu kan dia itu Rofa. makrifat dan rofa. Ya kan rofa Iya. kan berarti ar-rokibu. Ar-rokibu. Iya. Iya, harus sama-sama rofa, harus sama-sama makrifat, begitu. Gitu. Nah, ini baru namanya naktun. Naktun. Assalamualaikum, izin tanya boleh enggak? Waalaikumsalam. Nggak boleh. Nggak Waalaikumsalam. boleh ya udah turun lagi. Jadi tolong. Memang pun ayah ya, ayah Ustadz Hezkiel sok mangga. Mohon. Ustadz katanya bapak. Iya Bapak, iya Bapak. Punten Bapak. Sak Jenderal. Ayo. Iya, dari pertanyaan letak inti perbedaan hal dengan taukid itu apa tadi? Taukid acan mimpin taukid he. Tadi sempat Pak Ustadz jelasin kalau gini berarti taukid gitu dah. Nah, punten diulang deui. Bapak, Pak. Saya emang sudah menjelaskan apa saya? Saya belum menjelaskan Tadi apa-apa loh. ngomong salah satunya itu tentang taukid. Maksudnya? Perasaan enggak saya? Kang Dendok mangga diieukeun. Saya Kak, saya atau hostnya? Enggak, Ustadz, Bapak. Pak Ustadz. Saya. Kalau tadi samar-samar saya mendengar kalau menjelaskan orangnya berarti taukid, kalau menjelaskan Oh, tamyiz, bukan itu bukan saya, atas saya. tamyiz ya. Oh, Atas salah. saya yang ngomong Salah tadi atas bener. saya. Iya, gimana tuh? Oh, saya Tamyiz baru gitu loh. mau ngomong, saya tamyiz dengarnya tadi. Bukan saya kan yang Kalau ngomong. Si itu yang ngomong tadi. ini di ilmu akil lidallati ala hay'ah. Itu yang hal kan? Kalau tamyiz tadi yang ngomong hay'ah dan zat saya tadi ya. Yang ngomong tamyiz Pak Hezkiel, kemudian saya bacain lidilalati ala hay'ah, sedangkan tamyiz lidilalati ala ini, ala zat ya. Oh gitu. Ala zati wa nisbah. Soalnya tamyiz itu ada zat ada nisbah. Ini orang Kang Dendo iya orang Sukabumi tapi bahasana ngapak sih gana. Keun wae sarua orang Indonesia. Ya, tadi berarti Kang Kelinci Sukabumi jelasin tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim, tentang Setahu hal. saya Bun tadi Bun, saya nggak pernah ngomong bahas masalah tamyiz. Yang ngomong masalah tamyiz itu Kang Kelinci. Iya. Masalah apa namanya tamyiz isbat atau zat ya. Yang tentang definisi itu ya. Mm-mm. Ya, Mangga sok. Mangga. Itu Ulang nanti deh, saja Bun. mungkin tamyiz kan belum Bun ya? Belum. Belum. Baru sampai hal ya, Kang. Kemarin hal dia liur. Begitu. Iya. Hal itu kita sampai di mana? Tapi ya memang harus diulang lagi ya Kang Dindo. Ini untuk kajian pesan di apa katanya Kak siapa tadi itu pembahasan tentang halnya itu ya kalau di sini kurang ya emang kurang, kita juga harus apa namanya harus apa berupa pendalaman lagi gitu. Enggak aduh ini tulisan anak Kalau tamyiz itu berarti nggak termasuk tawabi ya tamyiz itu. Tawabi. Ini kan nggak bahas tawabi. Nah, Ya berarti tamyiz mah nggak masuk kan hal sama tawabi. itu Sama masih batil asma Jenderal.
Oh iya, mansubatil asma itu mah. Karena apa namanya tawabi itu kan cuma 4 itu. Iya. Ya, Kalau yang taukid masuk tawabi berarti kan, iya berarti hak tamyiz. ya. Kayak kemarin kita beda pendapat di sifat sama badal ya. Setelah ayu itu kan, itu kan berarti pembahasannya bukan di ini tapi di yang tawabi apa bukan gitu Kang Jenderal. Ya emang bukan kan, tawabi kan 4. Berarti gimana jadinya? Definisi tamyiz itu apa sih? Belum masuk isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang samar. Oh, Kalau zat. hal Oh, itu isim yang dibaca nasab menjelaskan keadaan sesuatu yang samar. Gimana Kak tadi Kak? oh gitu. Kalau tadi Oh, gampang, tapi pas sudah masuk Ya, yang panjang satu jadi halaman kadang kalau hal menjelaskan tingkahnya, kalau tamyiz menjelaskan zatnya. iya zatnya. Oh iya. zatnya. Misalnya menjelaskan zaidnya berarti tamyiz gitu ya. Itu. Kalau Oh iya. menjelaskan Muhammadnya berarti tamyiz. Siap, siap, siap. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Ini belum Wih, selesai. waalaikumsalam. Kok segi? Nyimak deui tapi nya. Gak minum. Ente kayak gedean. Can Anggis tadi teh kapan? Iya, Can Anggis Bahor Jamin Hako itu. Tuang hela, nyanet hela, sekedap. Tuh kan, emang Sama. bukan orang Sukabumi asli kata wis dah. Sukabumi asli mah halus bahasana. Aslinya mana Kang? Mau dijawab dah. Nyanet itu ya kasar ya. Tuang berarti Di tuang Sunda ya. ada bahasa katawis ya. Ada. Emang akar Di bahasa Jawa sama? katawis. Ketara. Iya, kata. Iya, saantawisipun. Kalau Beda. antawis itu sudah. Kalau bahasa Jawa. Kalau ketawis itu ketara. Kalau Sunda ngerti Malah ketahuan. cerita bahasa Sunda piye toh? Kalau gini gampang tapi pas Kan udah bahasa masuk yang sama-sama panjang bahasa. satu halaman kadang bingung mana ini mana, nah itu apa, nah itu. Maksudnya gimana? Makanya skip dulu yang nyimak di bawah bingung saja. Oh gitu, lihat bukunya Kak. Oke. Ya oke. Karena mungkin mau tadi i'rab. Oh, bazaidun naf. Illa nauma mumakkinin mak'adahu. Apa tadi tuh? Masuk apa makanya? Itu bab apa namanya di Fathul Qorib, di Takrib ada itu memang masalah yang membatalkan wudhu kecuali tidurnya orang yang memakin mak'adahu, yang menetapi tempat duduknya. Jadi ketika si apa ya Pak Haskil bilang menetapkan, kan ada banyak yang perlu ditetapkan. Apakah telapak tangannya, apakah jidatnya, apakah telapak Ya kan kakinya? lucu kalau menetapi tempat duduknya ya masa tangan yang duduk. Iya bisa. Ini itu apa namanya? Menggambarkan kenapa dinamakan samar gitu. Karena Oke, siap. ada beberapa hal ketika seseorang menetapkan itu bisa telapak tangannya, bisa jidatnya, bisa telapak kakinya. Kemudian dijelaskan dengan tamyiz. Mak'adahu. Apa nih? Mak'adahu. Apa? Kok apa nih mak'adahu? Ih, Iya, maksudnya Jauh dong, jangan pakai contoh itu. Itu bukan tamyiz. tamis belum. Nanti tamis belum ya. apa nih mak'adahu? Syarat-syaratnya hal itu setelah kalam yang sempurna berupa nakiroh. Ini kan rukiban kan nakiroh. Terus kemudian menjelaskan tingkatnya siapa sohibul halnya ini. Kemudian dibaca nasob. Nah, dibaca nasob fathah yang bertanwin. Kemudian berupa isim. Nah, rukiban kan berupa isim dari sigotnya isim fa'il gitu. Ya, kakak kalau mau boleh nanti PDF-nya saya kasihkan. Kalau mau yang itu apa cetakannya juga boleh, silakan pesan. Time to promote. Oke. Kasihan loh, Bapak, kasihan Bapak kalau kepengen. Ya enggak, saya kan cuman kasih judul ini.
Ya Pak Izam, ada pertanyaan Pak, mumpung ada Ustadz Eskil. Ih, Kang Jenderal Dendo udah Kok turun. saya yang disodorin? Yo. Ya kan Hostnya saya lah. Tanya itu harus ke host. Kita kan tamu. ya Jangan bantu, dipersulit. pembantu saya banyak. Nah, ya mumpung ada pembantu saya. Itu fiilnya harus lazim yang baru, bisa dibuat hal atau mutaaddi bisa. Ayo silakan. Ya, itu fiilnya harus lazim. Ya baru bisa dibuat hal atau mutaaddi. Maksudnya gimana? Bapak Nggak harus. Nggak harus, tidak harus. Nggak harus lazim, mutaaddi pun bisa. Mutaaddi pun bisa. Gitu, Mas. Yang penting tadi syaratnya yang di Bu Mimin. Yang penting harus dari jumlah yang sempurna. Kalam yang sempurna. Fa kharaja minha qaiban. Khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Min rijlaiha. Itu bisa ditulis. Gimana Pak? Khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Itu yang mutaaddi ya. Khalaqallahu az-zarafata yadaiha. Itu contoh dari mana itu? Ambilnya. Dari Ibnu Aqil. Oke. Bentar. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Tarikan di itu. Apa tadi Tad? Khalaqallahu zarrafata zarafah jerapah. Az-zarafata. Allah telah menciptakan jerapah ya. Jerapah. Yadaiha atwal min rijlaiha. Emang jerapah punya tangan ya? Kalau di hewan itu yang kaki depan itu kan namanya tangan. Oh gitu. Kaki depan maksudnya itu. Bahasa kita ya kaki depan. Masya Allah. Baik, kalau kita kaki depan. Berarti apa? Berarti manusia itu hewan yang berjalan. Itu udah selesai ditulis belum? Sebentar, aku kan nggak tahu iniannya. Si orang apa sih Akang mah nggak tahu kalau saya tuh nggak bisa tulis. Ja'at bihi bastal 'idhami ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Enak kalau baca Ibnu Aqil ya, kitabnya ada harakatnya. Tahu aja. Iya dong. Paling nanti kalau penasaran dengan penjelasan detail berikutnya itu nanti harus lihat Khudori. Jangan tinggi-tinggi dulu. Ini kenapa sih larinya ke sana? Kasihan hostnya. Aku Malah ke Khudori. Siapa tahu ada yang nanya. Assalamualaikum Kak Badrul. Siapa tahu ada yang nanya. Itu Waalaikumsalam. Allahumma kenapa artinya Waalaikumsalam. Kenapa artinya ya Allah? Tapi kok Allahumma mana ya-nya gitu kan? Sebutkan Siapa tahu ada yang saja nanya wa gitu. aktsarallahumma bitta'widi. Syadzayallahumma fi qaridi. Iya, kan yang kebanyakan ulama pakainya Allahumma kan. Kenapa pas diartikan artinya ya Allah? Emang dari mana artinya? Mulai dari itu saja biar tidak Biar enggak lompat-lompat namanya? udah. linglung. Misalnya. Kasihan hostnya itu liar. Ya itu ya Allah ummah. Ya Allah, duit. Itu jadi Gimana Kak?
kedudukan jadi apa nanti dibahas. Tadi yang Ibnu Akil itunya apa? Khalaqallahu zarafata yadaiha. Pakai Quran aja. Pusing kalau yang jerapah mah. Saya tadi. Fa kharaja minha khaifan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya sudah mau turun ini. Fa kharaja maka fa-nya apa? Kharaja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Nah, ini fa'ilnya huwa nih, Kak. Fa'ilnya huwa ya. Fa'ilnya itu huwa. Kemudian, Itu fa-nya fa apa ya? Biasa bima qablaha. biasa Itu ayat yang mana itu pun fakharaja minha khaifan yataraqqab itu kan? Khaifan aja kan cuma sedikit. Oh, ya sudah. Kan biar itu sedikit. Makanya tadi pas jerapah saya bilang saya mah nggak paham. Iya. Yang ada di Quran Terlalu repot lah, yang sederhana, yang ini aja dulu sederhana. Iya. Nanti kalau memang sudah dasarnya udah udah nempel gitu kan, baru ditambah-tambah. Kan namanya juga nahwu pemula, maka asatid yang hadir di sini itu saya skip untuk kalau misalnya pembahasannya lebih tinggi gitu. Cuman tadi teh aku teh curiga apa namanya teh? Aku teh jadinya tuh kepengen tahu ini apa, nggak taunya jerapah lah. Tuh tinggi banget itu mah buat anak-anak nanti cerita. Iya tinggi banget, namanya jerapah. Tinggi sekali. Iya. Raja fil madi dengan failnya huwa min huruf jar dhamir mutasil sebagai majrur khaifan. Nah, khaifannya ini sebagai hal sahibul halnya mana? Ya, Kak Badrul, sahibul halnya mana? Minha mungkin ya. Bukan. Domir di kharaja. Domir di horoja. Ya, ini. Nah, kharaja maka keluar Musa minha dari Mesir khaifan dalam keadaan takut. Ya, Masya Allah pintar. Iya, jenderal pintar. Masya Allah, rokiban, nihal, nasab ya. Nasab. Hanya ini. Siapa jenderal? Ada jenderal kan? Yang mana jenderal? Ini nih Dendo. Kang Dendo. Saya sebut jenderal. Jenderal Dendo. Kena denda itu berarti. Kena denda. Sahibul halnya, Kak. Sahibul halnya ini huwa, Kak. Iya, saya ulangi, Pak. Biasa bima qablaha kharaja fi'il madi. Ini fi'il madi ya. Fi'il madi, Kak. Masya Allah. Fi'il madi dengan apa ini? Fa'ilnya apa? Di sini ada domir. Domirnya huwa, gitu kan. Nah, kemudian minha min huruf jer. Min huruf jer. Kemudian ha domir mutasil sebagai domir mutasil sebagai majrur. Kok huwa sih? Itu yang tadi kharaja itu. Oh, kharaja. Hanya itu kembali kemana? Ke ayat sebelumnya. Kalau tidak salah itu minha itu dari Mesir. Dari Mesir. Oh, Ipan, ya. Nanti kita lihat itu ya, ayatnya. Sebenarnya yang lebih simpel yang contoh dari sini, cuman yang namanya tamu ya harus nurut sama. Oh, enggak boleh kayak gitu, Kak. Kita kan pakainya kan kitab ini nih, apa buku ini. Jadi contohnya sini fakharaja min khaifan. Biar mendapat itu loh, pelajaran bagus, tentang itu domir Bun, juga. yang bagus di bawah itu loh. Ya, Sahibul hal makanya itu subjek pemilik linasi keterangan rasulan. keadaan. Nah, ini kan ngambil dari mutamimah aja, bukan sebenarnya lebih. Jangan kayak gitu, Kak. Iya, maksudnya itu lagi sekalian menjelaskan tentang domir juga biar kenal dengan domir. Baik. Arsalna. Biar akrab dengan domir. Iya. Terima kasih. Wa arsalnaka linnasi Apa itu hudan? Semua kita diberikan Rasulan.
mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Amin, 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 amin. Sekarang bulan Maulid loh. Iya, bulan Maulid itu hari pernikahanku Kang di Badrul bulan ini dari Maulid mana loh. Kang Badrul ini? Jadi orang lain yang Dari ngerayain. Madura, Kak. Nah, itu orang Karena Madura. benar deh aku jangan. Amolot. Langsung keluar Kak Badrin. Allah. Siap. Wah, biasa bima qablaha arsalna. Kak Elin mana Kak Elin? Ada Kak Elain Farida, monggo. Tanya Ustazah. Bang, monggo silakan. Silakan Kak Ardian. Hal itu apa harus tahu artinya dulu baru diharokati fathah? Gimana Bapak-bapak? Gini loh, kita belajar gramatika, kita belajar apa namanya? Belajar grammar gitu. Bagaimana kita mau menerapkan kalau kita tidak tahu artinya? Jadi semua bahasa ketika kita belajar tata cara pengucapan atau pelafalannya, ya mesti kita harus tahu artinya. Kalau enggak ya buat apa gitu loh. Kita tahu kaidahnya, tapi kita nggak tahu artinya, terus buat apa? Dan juga susah untuk mengidentifikasi ini artinya apa, ini artinya apa. Karena memang tujuannya bahasa itu kan untuk diketahui artinya. Jadi kita belajar nahwu, sorof itu nggak lepas dari ilmu lughah, dari ilmu kebahasaan. Bisa aja ini wa arsal. Ya, gimana Kak Badrul? Wa ini kan wa ibtid. Wa ini kan wa ibtida, wa permulaan kan? Terus Di skip aja Bang, kalau yang seperti itu di skip Betul. aja karena ini seperti ini di bihasabi makoblaha kita mengartikannya karena bisa jadi apa beda-beda gitu loh. langsung arsalnakanya aja, langsung Kang Badrul. Arsalnaka Disambung dengan domer. nahnu. Nah, terus Kaknya sebagai apa? Arsalna. Sebagai apa Kak? Saya mengutus. Saya mengutus. Kami mengutus. Tak, Bapak, itu cina Arsal Bapak, jadi fi'il. Bapak ini katanya saya mengutus, bener nggak? Bapak siapa? Bapaknya banyak di sini. Tidak. Bapak Heski tadi kok panggilnya Bapak. Kalau yang Tidak. lain Saya itu Tidak. berarti Pak. Iya, Arsalnaka. saya itu maksudnya kami juga sama saja wes itu. Benar. Sama saja. Oke. Berarti apa? Kalau mau lebih puitisnya aku. Mu'adzim nafsa kan? Mu'adzim Ya, Enggak, cuman memang kalau dalam bahasa kita mestinya itu yang pas adalah kami. nafsa kan? Kok Kami aku itu sih? kami itu Kan ini baik nanya banyak tuh. ataupun mu'adzim nafsah kami. Iya, makanya saya kaget kok ini bilangnya aku arsalna. Kan asalnya tapi saya sependapat juga dengan Pak Badrul. Apa? alasannya. Oh, seorang Mengkampanyekan Karena bahwa mu'adzim nafsa itu domir mu'adzamun Itu, iya, mu'adzamun nafs. Allah yang berfirman. Iya, Bang. Itu Allah Saya berfirman, tahu. "Wa arsalna." Saya kita dan Bisa tahu dibilang- itu mu'adzim bilang, nafsah. Saya mengutus. sok atau sok. Kumaha Jadi maksud Pak Badrul ini khusus untuk yang kembali ke Allah gitu. Isma Kalami, ini nahu pemula loh. Kakak harus balik ke grammar biasaan Khusus. kita gitu loh. Khusus untuk Kang yang Kelinci, kembali Kang ke Kelinci. Allah. Kang Kelinci, enggak gitu juga. Gini maksud kita. Kita ini di sini sedang belajar biar ada bedanya antara ana dengan nahnu. Iya. Dan sebenarnya di bahasa kita juga ada apa namanya? Ada penggunaan mu'adzim nafsa itu. Kita di bahasa Indonesia kan punya istilah kami. Kami itu untuk mu'adzim nafsa ataupun apa namanya? Mutakallim al-ghair. Ya. Oke, silakan. Oke. Fi'il madi.
Arsalna berarti fi'il madi. Apa Kak Badrul? Berarti kalau ada fi'il madhi kan ada fa'ilnya kan? Kalau ada fi'il ada fa'ilnya kan? Fa'ilnya nahnu. Baik, Kaknya domir mutasi sebagai maf'ul bih. Ayo, yang di bawah, yang di bawah. Enggak apa-apa ini teman-teman yang hadir di sini itu mereka sudah biasa mengirab seperti kami loh. Adim bin nafsa. Linasi Li itu huruf jer. Ya, huruf jar ya. Susunan majrur untuk fi'il. Majrur. Baik, rasulan. Hal mungkin ya. Bukan. Bukan hal mungkin, emang kita lagi cerita hal. Hal dari Ya, halnya dari Oh iya. domir ka. Oh, berarti ini menerangkan maf'ul bihnya ya tadi ya? Iya. Iya dong, dijelasin dong. Dia masa nak masa nak jadi rasul. Failnya nah, kenapa nahnu? Ya, Ini perbedaan metode. perbedaan metode Kakak. Ini untuk nahu pemula Kakak baru datang kan? Failnya Berarti baru nak kenal saya. kenapa nah? Nah, saya katakan berarti kata ganti orang pertama jamaah eksklusif. Masya Allah, betul Kak, betul Kak Pangeran. Oh, ya itu kan sama aja. Nah sama nahnu ya sama aja, ngapain? Kenapa ngapain? Kita harus dijelasin dong. Ya, Pak. Itu maksudnya singkatan dari nahnu ya, loh. maksudnya Pak. kenapa Itu singkatan ditanyain? dari Kenapa dibedakan itu Pak Sure? Nah sama nahnu kan sama aja. Kenapa dipertanyakan? Bukan, karena Itu di dalam singkatan bahasa loh. Arab. Nah dan nahnu itu singkatan. Bukan. Iya sama Kak. aja kan? Itu Kak Pak Bukan, Sure Kak. lihat ya. Isma Kalami. Bukan Kak, kalau dalam Udah, benar. kita baca Udah. di dalam ini, Sepakat. di dalam kitab Irob itu apa? Litisal nah fa'ilin gitu loh Kak. Gini sebenarnya saya juga yang ngarang ini juga pinter sudah. Iya. Karena untuk pelajaran pemula, misalkan Zaidun doroba gitu. Nanti failnya apa? Gitu. Makanya dia pakainya ketika ada domir, baik itu mutasil, dia tetap kembalinya ke yang munfasil gitu biar gampang. Iya. Hanya di metodenya gitu loh. Makanya ketika domirnya doroba itu domirnya tetap ditambahkan huwa kayak gitu. Iya. Biar lebih Itu mudah. maksud saya, mohon maaf ya Bapak. Jadi karena untuk pemula, mah beda sama Oh asal- iya. Jadi kenapa nahnu? Karena dari tadi pas doroba juga pakainya huwa gitu ya. Kan yang sama dengan huwa itu nahnu kan, bukan na gitu kan. Yap. Memang itu metodenya yang saya ikuti memang seperti itu. Enggak begini kan. Domir itu ada berapa sih? Domir itu ada berapa? Ada 12. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antum ana nahnu kan. Nah, kalau dimasukkan kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari itu berbeda lagi domirnya. Nanti Iya. apa ada istilah Kak Badrul mohon maaf, kita di sini pakai metode alilan. Jadi Kakak kalau sudah punya metode Gitu. sendiri, sudah ini sendiri di skip aja dulu pembahasannya. Jadi kalau misalnya ini kenapa begitu? Bukan Pak Abi. Na itu nahnu. Kalau ana bukan na. Tetap intinya di metode ini pakainya domir yang munfasil. Munfasil. Gitu loh. Jadi misalkan ada lafadz arsal tu, misalkan saya mengutus, dia nyebutnya domirnya tu itu domirnya adalah domir ana. Naam. Gitu. Biar mempermudah aja. Ya, Itu Pak Abi. Kalau yang domir ana itu tu. Kalau na mutasil, munfasilnya nahnu Pak Abi Bilqis. Kakak ini udah pembahasan di kami atau kita itu. Kenapa Kak? Aku harus diinin nggak nih? Harus jelasin nggak Kak? Oh iya, berarti jawaban untuk Pak Sure tadi kenapa na bukan kenapa nahnu Ini bukan kan na? kelinci. Jawabannya karena tadi waktu
Pak Filmati juga kita Ya nyebutinya betul, akan huwa salah kan paham. ya. Jadi Jadi yang sebentar sama ya. dengan Sebentar huwa ya Kang nahnu. Kelinci. Kita itu sudah bahas metode aliran sampai selesai di halaman 29. Cuma 29 aja. Ini metodenya gitu. Nah, kita itu belajar domir, mutasil sama munfasil itu di jilid 1. Jadi kita udah tahu namanya munfasil gitu. Nah, terus habis itu kita belajar Domir ciri-ciri mustahil dan kalimat. Itu munfasil. Pak Sure tuh. Mutasil sama Pak Sure. munfasil. Kasihan. Ya, kenapa Pak Sure gimana? Pak Sure kenapa? Pak Sure itu baru datang ke Udah sini, udah Kakak. memaklumi. Iya, sudah maklumi. Dia udah Dia- memaklumi katanya Ya, beda kakak yang metode belum gitu. memaklumi, Kak Kelinci sama Kak Badrul yang belum memaklumi. Beliau sudah memaklumi, Hah? tapi kakak berdua yang belum memaklumi. Udah saya setuju juga. Ya, baik, baik. Terima Setuju. kasih. Ya, jadi mohon maaf ya, ini jilid 1 itu udah selesai. Sekarang ke jilid 2 alilannya dan di sorobnya juga kita Nah, punya. Jadi kalau kakak cerita ini ya pakai metode gitu. Kalau awalnya ya, akhirannya doma itu masuknya kemana domirnya? Wah, sama seperti Filmadi juga tadi horoja. Horoja belakangnya apa? Ada akhirannya fathah. Maka dia domir posisinya huwa. Maka sohibul halnya adalah huwa gitu. Karena dia Iya benar. ini untuk memudahkan loh. Kita nggak belajar benar, mutamimah, benar. kita nggak belajar jurumiyah, kita nggak belajar Siap, siap, siap. akhiral, ya. Tapi kita langsung dipraktekkan di Iya, dalam. metodenya yang harus digampangkan itu, yang harus dimudahkan lah gitu. Oke, terima kasih semuanya, barakallahu fikum. Ini saya ada offline juga ya. Bapak, saya punya offline loh, muridnya 1. Alhamdulillah, Bapak, jadi saya dapat murid. Dan pertanyaannya luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Banyak loh kiai-kiai yang dulu itu muridnya cuma 1, 2 itu banyak. Oh, Tapi jadi-jadi semua, banyak itu. Alhamdulillah. Iya, ini malah bukan murid. Sayanya jadi murid malah. Jadi saya dapatnya guru bukan murid. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Ella. Saya alumni Nukoya. Apa namanya tuh? Kak Mbak Habibah bener Mbak. Saya dapat murid sekaligus beliau juga guru saya gitu. Jadi ada feedbacknya. Kitab apa ya? Alhamdulillah. Kitab apa ya? Metode kita ambil metode alilan Kak di Nahwu Pemula. Jadi Itu ada yang daftar lagi itu Kak Farida itu. kenapa? Daftar murid kedua itu loh. Oh boleh. Offline. Kakak di mana? Saya di Sumberjaya. Itu murid saya dari Babakan Ciwaringin, jadi dekat, beda kabupaten tapi kita berdekatan kecamatan gitu. Wih, berarti deket ke Mas Duki ya? Ya, tapi beliau yang orang ini pesantren, kalau saya kan bukan Orang Aring. orang Ari. Andi. Allah masuk. Oh, Masya Allah di Banjarnegara. Ya, sudahlah, online aja Kak. Mau offline sama saya mah bisa. Harus perjalanan jauh berapa jam. Oh, Banjarnegara wong dewek ya. Banjarnegara. Nah, itu dia kan ketahuan. Kerang penak. Orang apa orang kepenak. Terus balik maning. Iya, kita selesai ya jam 8.38 saya ada offline, jadi saya harus mempersiapkan dulu. Terima kasih semuanya, barakallahu fikum. Jazakallah Bapak, makasih ya Pak khairan, Kang Ustazah. Kelinci, terima kasih. Wafikum. Kak Badrul. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sama-sama, senang saya juga. Mohon maaf lahir batin. Soalnya kalau nggak kayak orang dekat gitu langsung. Hus. Nanti kalau ada list juga, list lagi, nanti undang ya. Wisuda apa? Wisuda apa Kak? Kalau ada list lagi tentang Kalau Nahwu, live undang. lagi. Oh, kalau live Undang. lagi. Boleh Kakak tinggal di tab orange-nya terus nanti ikuti saya. Nanti ini Promosi. ya harus dong. Iya, bagus. Soalnya kalau nggak begitu masa aku harus tutulin satu-satu Yorano. Injih. Ya sudah diikuti. Iya, terima kasih sudah diikuti ya. matur sekelangkung, Sami, amin, Allahumma amin. Saya turunkan ya Kak ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Terima kasih Sarah. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Matur nuwun.
Izin Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Badru sendiri. Waduh, Kak Badru udah turun sendiri. Terima kasih Kak Kelinci. Barakallahu fikum, saya turunkan ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, saya mau ada offline jam 9 nanti. Jam 10 nanti. Jadi saya mempersiapkan. Ya Allah, Ustaz Sugiono. Pak Yai sehat, Pak? Ngapunten nih. Ini lagi cerita sedikit tentang ini. Apa? Masya Allah. Tentang hal. Kita baru belajar nunak-nunuk tentang hal. Masya Allah. Terima kasih atas ilmunya Ustaz yang hadir di sini. Barakallahu fikum. Oh, sekarang hari apa ya? Hari Sabtu. Besok kita ngaji lagi jam 7. Insya Allah. Ya. Besok kita mulai jam 7 atau kurang dari jam 7 biar kita selesainya ini. Karena apa ya? Saya harus ada kerjaan. Ya. Baik, ada tugas negara gitu. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Oh, Ana Sidoarjo. Iya, Sidoarjo-nya mana, Kak? Sama Kak siapa itu kemarin juga Sidoarjo. Lupa saya namanya siapa. Iya. Kita belajar lagi di jilid 1 dulu, Kak. Iya, Kak Elaine sudah punya ini tuh. Sudah punya apa? Punya bekal nahwu sorobnya, berarti tinggal menginginkan saja. Nanti kalau kita belajar di Al-Ilan itu, kita enggak mulai dari jurumiyah, kita enggak mulai itu mutamimah atau kita punya bekal Al-Ilan dulu, enggak. Kita langsung di sini, nanti kita belajar step by step itu cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Ini hak paten punya Ustaz Sugiono Abdul Manaf. Ya, beliau memberikan step by stepnya itu. Ini. Kakak belajarnya di live aja di tempat saya gitu. Nanti seperti tadi, kalau tadi memang saya belum begitu paham tentang hal, saya naikkan asatid siapa bareng-bareng Kak, temenin saya. Oh, yang jilid 1, iya insya Allah nanti diulangi lagi. Terus kakak juga bisa lihat di PT saya, di situ ada tulisannya Al-Ilan per halaman. Kakak buka, di situ udah ada 7 video, sudah sampai pembahasan ini. Sudah sampai di pembahasan kalimat, ya. Kalimat, ya, di kalimat ismiyah dan fi'liyah, ya. Masih ya Kak, barakallahu fikum. Iya, time to prom. Saya cukupkan sekian. Nah, mohon maaf lahir batin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Saya tutup ya Kak ya. Oke. Ya, yang di YouTube bisa. Masya Allah di YouTube ya. Sedang sibuk kursus anak masuk pondok. Oh, boleh. Kalau nggak bisa pas live itu bisa lihat di ininya, lihat di YouTube-nya. Ya, di ininya Kak Alin. Kali Kak ada di YouTube itu adalah rekamannya gitu. Makasih ya Kak ya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum semuanya.